terima Putri dan Bu Nawang tinggal di sini. Tapi syaratnya kamu juga harus pulang lagi ke rumah ini dan tinggal sama Mama. Ya? Tapi aku belum bisa, Mah. Kalau aku harus balik ke sini. Rizky, Mama nerima orang lain untuk tinggal di sini. Sementara anak Mama hidup susah di luar sana. Gimana? Tapi Putri sama Bu Nawang itu bukan orang lain buat aku, Mah. Mereka tuh berarti banget buat aku. Iya, kamu juga berarti banget buat Mama. Kenapa sih? Mama masih mikirin kepentingan Mama sendiri di saat kayak gini? Mama bisa gak sekali aja Mama gak egois? Egois kamu bilang? Mama cuma khawatir sama kamu. Mama mikirin kamu setiap saat waktu kamu di luar sana. Mama pengennya kamu tinggal di sini sama Mama biar Mama tenang. Itu menurut kamu egois? Iya. Rizky, Mama nih dengan senang hati nerima Bu Nawang dan Putri untuk tinggal di sini. Tapi Mama juga mau kamu tinggal di sini sama Mama. Lagi pula kan kalau kamu tinggal di sini, kamu bisa lebih dekat sama Putri. Kamu bisa tenang untuk ngelindungin dia. Iya kan? Pangeran, kamu ini gimana sih? Papa telepon kamu gak diangkat. Sengaja kamu. Tahu gak kamu? Papa stres hari ini. Gara-gara perusahaan Papa rugi 1 triliun. Pak Raymond cabut investasinya di perusahaan Papa. Dan setiap kali ada masalah sama bisnis Papa, itu salah aku. Ya jelas lah. Kan Papa udah ngomongin berkali-kali sama kamu. Ikutin, turutin kemauan papanya Mel. Dan kamu jangan sakitin hatinya Mel. Aku gak ngerti sama Papa. Bukannya aku ini anak Papa. Tapi apa pernah Papa belain aku? Sekalipun Papa gak pernah belain aku, yang ada apa? Yang ada Papa ikut nyalahin aku. Aku bener-bener gak ngerti. Aku ini anak Papa atau bukan sih? Apa Papa udah gak sayang lagi sama aku? Tunggu Pangeran. Gimana caranya Papa mau belain kamu? Kan itu memang kesalahan kamu. Sampai mata Mel buta. Ya kamu harus tebuslah kesalahan itu. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara aku jadi boneka buat Mel sama dedinya. Iya. Dan Bapak rela ngeliat aku kayak gitu. Kalau itu emang konsekuensinya, ya kamu harus terima aja lah. Itu udah risiko buat kamu. Tapi aku juga punya perasaan, Pak. Aku capek. Aku gak kuat kalau setiap hari aku disuruh-suruh, diteken-teken. Aku nurut semua kemauan mereka. Aku capek, Pak. Capek kamu bilang? Aku punya harga diri. Kamu bicara capek. Sekarang kamu bicara capek. Mau nyerah kamu? Kalau emang kamu gak mau ngadepin semua ini, mendingan kamu keluar rumah aja. Emang kamu pikir Papa gak capek apa ngadepin semua ini? Tapi Papa gak mau nyerah. Papa terus berjuang. Papa mempertahankan harta dan bisnis yang udah kita punya selama ini. Emangnya kamu mau kehilangan semua fasilitas yang udah kamu punya sekarang?
Put, kamu habis nangis ya? Mata kamu tuh bengkak, sayang. Kamu ada masalah sama pangeran? Enggak Bu, aku nggak apa-apa kok. Jangan nutupin masalah ini dari ibu, Put. Kamu cerita ya? Aku sama Pangeran beneran gak ada masalah apa-apa kok Bu. Kita cuman sepakat doang kalau kita nggak akan saling ketemuan lagi. Dan nanti kalau seandainya kita nggak sengaja ketemu di jalan, kita udah janji kita seolah-olah kayak orang yang nggak pernah kenal sebelumnya. Jadi kita juga nggak perlu saling tegur. Iya, walaupun ibu tuh sering ngeliat kamu sama pangeran berantem. Tapi ibu tuh yakin ya, kalian berdua tuh ngerasa nyaman. Sayang, segala sesuatu yang bukan milik kita, itu tuh kita nggak bisa genggam kuat-kuat. Jadi lepasin aja ya. Kamu harus ikhlasin hati kamu. Karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan, sayang. Biarpun Putri nggak pernah bilang apapun soal perasaannya ke pangeran, gue tahu ini pasti berat buat Putri. Iya Bu. Makasih ya Ibu selalu ngingetin aku dan nguatin aku. Ibu sayang banget sama kamu, sayang. Permisi Tante. Rizky, Maaf ya kalau saya datang malam-malam kayak gini. Saya datang ke sini mau memberikan tawaran sama Tante, sama Putri. Gimana kalau untuk sementara tinggal di tempat saya dulu, Tante? maksud kamu apa, Rizky? Iya, Tante. Saya dan mama saya sama sekali nggak keberatan, Tante. Tapi Saya tahu Tante pasti mau nolak. Karena Tante pasti berpikiran kalau Tante sama Putri bakal ngerepotin kita. Tapi kita sama sekali nggak ada berpikiran ke situ, Tante. Kita tulus pengen bantu Tante sama Putri. Jadi saya mohon Tante dan Putri mau menerima tawaran saya. Karena dalam waktu sesempit ini nggak mungkin kan Tante sama Putri dapat tempat yang baru. Lagi baca WA siapa sih? Serius amat. Enggak, ini barusan gue dapet kabar kalau Putri sama mamanya bakal tinggal sementara di rumahnya Rizky. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Ya awalnya gara-gara pemilik kontrakannya Putri nggak tahu kenapa tiba-tiba ngejual rumah yang dikontrakin sama Putri. Terus mereka cuma dapat waktu yang mepet banget buat pindahan. Ya otomatis nggak bakal dapet lah dalam waktu yang dekat, Tak. Jadi fix tuh, Putri sama nyokapnya tinggal di rumah Rizky. Iya, Tak. Pangeran harus gue kabarin soal ini apa enggak ya? Tak. Ah,
Lo kenapa ikutan bengong sih? Lo lagi mikirin apa? Nggak apa-apa. Gue sebenarnya lagi mikirin sebenarnya perasaan si Putri itu buat pangeran, kok buat Rizky sih? Perasaan cinta maksud lo? Ya iyalah, perasaan apa lagi. Tapi please ya, lo jawab jujur. Ya kalau gue mau jawab jujur, lo tahu sendiri kan. Gue pinginnya cinta Putri itu ke Rizky, tapi mau gimana lagi. Lama-kelamaan gue lihat perasaannya Putri tuh lebih condong ke pangeran. Walaupun kalau kita lihat mereka berdua tuh selalu berantem, selalu bertengkar. Tapi dalam hati mereka, menurut gue, mereka saling sayang dan mereka cocok. Nah, sama berarti kayak gitu. Gue juga malah mikirnya kayak gitu. Iya, tapi lo jangan bilang ini ke pangeran ya. Pokoknya cuma kita berdua yang tahu. Iya, pacar, tenang aja. Oke. Sorry, Ci. Kayaknya gue emang harus bilang ke pangeran deh kalau Putri sama ibunya pindah ke rumah Rizky.